Tapi Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini. Singkat, pada hari ini kita akan menerima materi, yaitu diseminasi tentang budaya positif dari teman PGP, di mana membawakan materi tentang budaya positif, serta teman-teman sekalian akan menerima materi ini secara saksama. Mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak untuk memulai materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ikut sambungnya ya Pak. Saya tidak banyak Bapak Ibu menjelaskan, tetapi lebih banyak menyambung dari apa yang disampaikan Pak Mas Polri. Di sini kita mencoba berbagi bersama tentang paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, tapi saya singkat saja. Cuman di belakangnya nanti akan sedikit padat. Iya. Bapak Ibu kenal ini. Ini jendela. Bayangkan Pak, kita melihat dunia melalui sebuah jendela. Dari ini Pak, jendela itulah dunia. Apa yang kita lihat mungkin sepotong langit, sedikit rumput dan satu pohon. Kalau kita menengok jendela, tapi besoknya kita buka pintu Pak, kita keluar rumah, apa yang kita lihat? Kita ternyata bisa melihat burung yang berkicau, bunga warna-warni, langit terbentang luas. Dunia yang dulu kita pikir seluas jendela, ternyata lebih luas dan lebih besar dari yang kita perkirakan. Cara kita memandang dari luar jendela dan dari luar pintu Bapak ini disebut paradigma. Paradigma, yaitu tentang cara pandang dan sudut pandang kita melihat sesuatu. Pak Lukas melihat sesuatunya dari zaman dulu, sementara Pak Mas Kuli melihat dari zaman sekarang. Dan mungkin dua-duanya kita nanti Pak, 20 tahun yang akan datang salah dua-dua gini. Karena ada lagi yang baru lagi, generasi apa. Jadi itu adalah paradigma. Paradigma atau cara melihat sesuatu. Paradigma bisa berubah, bisa. Apabila paradigma berubah, maka cara kita melihat, cara kita memahami, dan cara kita bertindak terhadap sesuatu juga berubah. Saya ada tadi Pak. Nah, saya lagi Pak ini. Artinya boleh dari sebelah kan ada tiga. Paradigma Pak. Itu Pak, dari kita kolektif. Dia dari sini berapa kita lihat Pak? Lagi kan? Empat, tapi di sini Tiga. jadi berapa sebenarnya Pak? 3,5. Paradigma Pak. Iya, cara pandang kan? Cara pandang kita. Mana dilihat nomor 6 dengan nomor 9? Iya. Kita menurut dia bisa dilepas Pak. Karena paradigma kita, sudut pandang kita tidak sama. Dia bilang Pak ini miti belum. Dia tidak merasa lain. Dia mulai lagi Pak. Apa namanya? Ya kok apa ngewakin? Kenapa? Paradigma Pak. Dan kita tidak bisa mengatur orang di situnya. Itu paradigma. Tapi Pak, paradigma bisa berubah. Kalau yang bilang tadi gue ini paradigma orang tuanya maku mitero Pak. Silatnya kita bulu ke sementara di rumahnya dengan bahasa begini, itu paradigma. Dan di kumelo kok mata kemarin orang tuanya Pak, malah lagi kisi orang tuanya dan sebagainya. Tapi bisakah paradigma berubah? Ternyata bisa Pak. Ya. Saya kasih contoh satu. Jangan dulu Pak. Kenapa paradigma itu berubah? Bapak Ibu, dunia terus berubah. Itu tadi kita katakan beda zaman, beda orang, beda ilmu dan beda pengetahuan. Walaupun tetap ada nilai-nilai prinsip yang hidup terus abadi sampai akhir zaman, berupa nilai-nilai kebajikan dan universal. Dunia berubah Bapak Ibu, paradigma bisa berubah. Saya ingat sekali dulu di kampung orang suka mapala jangkrik, tapi mau musapa mabupi Pak Edigan. Paradigma berubah. Apalagi mana Bapak Ibu, kemudian munculnya kebutuhan dan masalah baru.
Apalagi dengan perkembangan teknologi sangat memunculkan banyak kebutuhan dan masalah baru. Kemudian dari zaman yang berubah muncul masalah baru, tentu kita belajar hal yang baru. Paradigma kita bergeser dan berubah. Apakah harus menggeser keyakinan universal yang kita pegang? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi bagaimana kita menyelaraskan paradigma kita dengan situasi dan perkembangan zaman. Oke. Ya. Sekarang tentang ada 8 garis-garis besar perubahan paradigma belajar yang saya tulis Bapak Ibu, tetapi mungkin saya bisa bantu saya ya. Kita nonton video sedikit. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu, ini ada soundnya ya. Pernah lihat video? Pernah. Ya. Mudah-mudahan ini bisa merubah paradigma. Amore pernah lihat ini? Pilihan kita, Uri. Kakak lihat. Pakai wing. Ini yang paling besar. Begitu dapat lawang Spanyol. Ini ada suara. Ini ada suara sebenarnya. Dia terlambat. Dia nadanya terlambat. Dan saya juga pernah punya siswa begini Bapak Ibu. Kita beda ini di Turki atau di mana? Ini sudah hari ketiga atau 1 minggu nih. Kalau sih foto mah. Ya. Ayo muter lagi. Awas. Ini video tentang paradigma dan bagaimana cara kita memandang sesuatu. Iya. Cara kita memandang sesuatu. Ketika kita tidak tahu melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita saja, mungkin yang kita lihat adalah anak yang setiap hari datang terlambat, pelanggaran dan sebagainya. Saya ada sesuatu dulu namanya Akmal, dibawa begitu. Orang tuanya hidup tapi suka minum mabuk, jadi dia 6-8 bersaudara. Tiap pagi dia pergi murung dulu, baru pergi sekolah. Selalu datang terlambat, tapi dia tahu Pak. Tapi dari video ini Pak, Bapak Ibu, kita melihat bahwa kenapa paradigma itu berubah karena sesuatu dan lain hal. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan tindakan kita.
gurunya, dia awalnya mungkin paradigmanya melihat bahwa anak ini selalu terlambat dan dia tidak mau tahu apa hal-hal yang lain yang menyebabkan. Ternyata dia kasih masuk dulu tempat penitipan bapaknya kalau pagi, baru kemudian dia pergi sekolah dan pasti terlambat bapak. Jadi kalau kita tidak merubah paradigma kita, andai dia tidak berjalan melihat ke sekeliling, mungkin selamanya dia akan pukul anak tersebut. Bapak Ibu, ini tidak memandang bahwa apakah hukuman, kemudian membuat rasa bersalah dan sebagainya, tetapi kita melihat daripada paradigma itu sendiri. Bapak Ibu, mungkin bisa kita katakan ada 8 yang saya catat tentang perubahan paradigma. Yang pertama mungkin dari pengendalian eksternal ke pengendalian diri. Ya, dari yang dulu penggunaan hukuman hadiah kemudian bergeser menjadi pemahaman tentang nilai-nilai dan nilai pribadi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa meskipun ini paradigma baru, bukan berarti paradigma lama itu serta-merta kita katakan bahwa tidak cocok lagi. Kadang-kala di situasinya ini memang perlu. Ya, karena kenyataan di dalam kehidupan ini masih ada. Ini masih ada. Yang namanya hukuman, yang namanya hadiah itu masih ada. Kemudian dari hukuman ke restitusi itu bisa menjadi hal yang baru saat ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian dari dulu kita di otoritas, orde baru mungkin ke kolaborasi. Tapi bukan berarti reformasi yang kebablasan, tetapi lebih mengarah kepada bekerja secara bersama. Dulu kita patuh, kemudian sekarang ini kita menjadi lebih sadar diri. Bukan berarti patuh dulu ini tidak bagus, Mas Ibu. Bukan berarti tidak bagus. Saya bilang selalu sama teman-teman, orang tua, pencatatan nilai absen orang tua, walaupun itu tidak berbau digital teknologi, digaris, ditulis, kadang itu lebih otentik, lebih murni ketimbang yang kita lakukan, walaupun kita berbasis teknologi. Jadi bukan berarti karena usahanya peralatan yang mereka gunakan, kemudian itu kita mengklaim bahwa apa yang kita miliki sekarang ini jauh lebih baik. Ya, bisa jadi kendaraan zaman dulu lebih hebat dari yang sekarang, tapi yang sekarang kita lihat pesawat, itu yang paling hebat. Lanjut Bapak Ibu, dari reaktif ke proaktif. Paradigma lamanya mungkin seperti ini, penanganan perilaku hanya bila masalah itu muncul. Sekarang lebih proaktif. Kemudian dari yang fokus ke hasil, fokus kepada proses. Nah, ini yang mungkin perlu sekali yang kita lakukan saat sekarang ini, yaitu tidak sekadar menghakimi tetapi kepada sikap empati. Tadi di video kita melihat gurunya itu sekadar menghakimi, Pak. Sekadar menghakimi, tetapi ketika paradigmanya berubah, dia melihat kepada yang lebih empati, dari pemberian instruksi kepada pembentukan keyakinan atau nilai-nilai moral. Saya merasa bahwa pengalaman mempelajari modul-modul ini Bapak Ibu itu membawa saya mengetahui bahwa untuk mengendalikan perilaku siswa dan untuk membantu mereka mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab atas tindakan mereka, itu membutuhkan paradigma yang lebih bagus. Artinya apabila kita seorang guru atau kepala satuan pendidikan mampu melihat dari 2 sisi atau 3 sisi, itu kemungkinan besar hasil yang kita peroleh lebih bagus atau dampak yang kita terima lebih baik ketimbang kita saya hanya duduk di kantor dan melihat bahwa oh begini kawan guru. Kalau saya berkeliling dan melihat dari segala sudut sisinya, mungkin akan lebih kelihatan secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu, itu pengalaman saya dan pembelajaran yang saya peroleh terkait dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Lanjut, mengenai 5 kebutuhan dasar tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Kuri. Ya. Sekarang ini kita membayangkan lagi. Nanti saya putar lagi satu video. Jadi video yang tadi aman Pak ya? Ya. Saya terharu dengan video itu. Sudah berulang kali saya putar, tapi masih kalau saya lihat lagi. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sedikit berkembang dari disampaikan Pak Mas Kuri. Andaikan di sebuah taman Bapak Ibu ada bunga banyak bunga seperti ini. Ya. Ada pohonnya, ada bunga yang besar, ada yang kecil. Itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka misalnya jika tanaman tidak mendapatkan cukup air, mungkin dia tidak akan tumbuh dengan baik atau tumbuh dengan layu. Itu artinya apabila kebutuhan
melakukan gerakan renegade atau pemberontakan. Mungkin sama di kelas tak. Kenapa si ini tidak bisa diatur? Si A misalnya di kelas 6, si B di kelas 5. Karena sebenarnya mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mari kita lihat di siapa namanya ini, hierarki Maslow. Nggak tahu siapa Maslow, tapi saya baca-baca dan cukup bagus. Itu hampir sama yang di Pak Mas Duri tadi ya. Cuman ini sedikit piramidanya sedikit berbeda saya. Jadi piramida hierarki menurut kebutuhan Maslow. Yang pertama Bapak Ibu adalah psychological needs, kebutuhan fisiologis berupa makanan. Kita lihat nanti di sini. Nanti itu akan naik ke sini. Ini kebutuhan akan hidup, kemudian keamanan, kemudian kebutuhan sosial, pengembangan dan aktualisasi diri. Kita coba lihat Bapak Ibu di sini yang pertama. Pada tingkatan paling dasar terdapat kebutuhan fisiologis. Ini kalau apapun kebutuhan kita, kalau ini tidak terpenuhi, macam-macam kita. Iya. Karena kita bekerja pertama untuk makan. Bukan tanda kutip bahwa makan adalah salah satu tujuan kita. Tapi kalau tidak ada makan, susah. Apa istilahnya itu? Berpikir tanpa logistik sama dengan nol. Ya, percuma kita keluar-keluar begini nanti tidak makan lagi, susah juga. Nah ini kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya yang diinginkan oleh manusia apa? Jadi kebutuhan dasar menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau kebutuhan bersifat-sifatnya ada yang namanya jasmani, rohani. Menurut subjeknya ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok, dan satu lagi menurut waktu. Dia yang kebutuhan sekarang dan ada yang kebutuhan yang akan datang. Apabila kebutuhan fisiologis kita ini terpenuhi Bapak Ibu, kita cenderung masuk dan menginginkan kebutuhan akan keamanan, baik itu keamanan fisik, finansial, dan stabilitas dalam hidup. Ya, kita gini, kawan-kawan yang ASN sekarang, saya tidak terlalu yakin akan bertahan sejauh ini. Anda misalnya tidak ada gaji, dan termasuk saya mungkin. Kalau bila dibicarakan ikhlas, tanyakan pada guru yang honor, tanyakan pada mereka. Kenapa? Karena itu kebutuhan fisiologis kita mendasar sekali. Artinya kalau saya kerja, saya dapat gaji, saya bisa beli makanan, pakaian untuk saya dan untuk keluarga saya. Itu terpenuhi Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke tahap yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan fisik, finansial, dan stabilitas dalam hidup. Kalau ini sudah terpenuhi, maka naik ke kebutuhan ketiga. Kita akan cenderung ingin dihargai, dibutuhkan, dan mendapatkan kasih sayang. Cerita mati Bapak Ibu kalau kita mau dapatkan kasih sayang sementara nasi saja tidak bisa. Pasti kita akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita. Apabila ini sudah terpenuhi, jadi jangan heran kalau ada kelompok-kelompok, dan itu memang kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan prestisi, pengakuan, dan harga diri. Nah, kalau sudah cerita ini sudah mulai berkurang orangnya. Maksudnya Bapak Ibu berkurang orangnya, tidak semuanya yang akan begini. Mungkin level-level tertentu yang begini. Kalau mungkin artis kita lihat itu sudah masuk. Ya, terakhir Bapak Ibu ada namanya self aktualisasi, dan ini adalah puncak daripada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kadang ada orang Bapak Ibu dia tidak terlalu memikirkan uang, tapi baginya diri penting. Coba tanya misalnya para pendaki gunung itu, apa yang dia dapatkan dari mendaki gunung? Pak, dia dapat uang banyak, dan dia dapat apa? Dia dapat aktualisasi diri. Dia merasa senang, dia merasa bangga bahwa saya sudah sampai di Everest. Apalagi saya orang pertama yang sampai di puncak Everest. Itu aktualisasi diri Bapak Ibu. Dan ini adalah kebutuhan manusia. Oke. Pengalaman dan pembelajaran. Ini kasih pelajaran yang aku. Pada lihat ini Pak. Bentar aja. Kalau ini enggak ya nantilah. Saya ceritakan sedikit pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh Bapak Ibu dari teori motivasi. Ini memberikan wawasan baru bagi saya mengenai bagaimana manusia berperilaku dan apa yang mendorong mereka.
Saya belajar bahwa motivasi dari dalam diri jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan dengan motivasi yang didorong oleh hukuman atau penghargaan eksternal. Ya, jadi seperti tadi yang mendaki di Everest, mungkin kenapa dia bisa sampai di puncak? Tak ada hadiahnya dari pemerintahnya dan sebagainya, tapi itu adalah motivasi internal, intrinsik dari dalam dirinya, kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu yang mendorong dia sampai di puncak Everest. Tanggapan? 3 menit saja. Saya tidak ada videonya, anu suaranya. Yang boleh. Oh, jadi Tadi. memang sudah bicara ini Pak. Sama ini. Sudah coba. Atau 4D suara? Ada tadi senang dari pagi kita sih. Kita kena masuk. Nah, kapal loading. Tak bisa konek sama apa? Sebesar atau sistem besar. Saya coba kemarin damai. Banyak bagus. Pakai Bluetoothnya. Terkoneksi sama Bluetooth dengan komputer sekolah. Iya. Saya lihat di sini. Harusnya bisa ya. Oh, Long email. Mula.มีอะไรไหมไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังคะโอ้ยใจลงใจดีอะไรกันหรือแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีเกินกับคนหนึ่งนะใจดียิ่งกว่าป้าเลยพลอยเงินดาวถึงแล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกอ้าวไม่ดูแลตัวเองไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพ่อจะรีบกลับมาแล้วนี่ไงนี่คือรีบใช่ไหมพ่อต้องกลับมาเพราะแม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ช่วยปล่อยร้อยบ้างอ่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ ป้าคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นอะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็ไม่มีทางติดตัวป้าไม่มีค้าไม่มีเลย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด คนที่สามนะสอนไม่อยากแค่ที่ของดี โทรหาแม่หน่อยไหม ทุกคำมีความหมาย itu kelas Thailand Bapak Ibu. Kelas semai. Astagfirullah, Bapak Ibu. Ya, aja mau santai.
Karena kisahnya memang mengalukan. Kita cerita tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Dan kita mengangkat topik yang di video ini tadi adalah kebutuhan akan kasih sayang, baik sebagai ibu maupun sebagai anak, sama-sama membutuhkan kasih sayang. Terkadang karena perubahan paradigma kita sebagai anak, paradigma terhadap keinginan orang tua ketika masa-masa sulit dikendalikan, nanti dia sadar ketika ternyata bahwa orang tuanya sangat menyayangi. Jadi mari kita kembali kepada orang tua. Ini kelancaran itu memang di luar nalar. Jadi saya lanjut Bapak Ibu. Mana minta itu? Oke. Masih ada kawan nanti. Bicara masuk Bapak bangun ini. Maksud saya Bapak Ibu betul sekali bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu mau kita penuhi, dan anak-anak kita, siswa-siswa kita di sekolah sebenarnya mau memenuhi kebutuhan dasar, tapi dia tidak tahu bercerita ke kita, betul belok aja di Papua Bapak. Jadi kita gurunya, orang tuanya, karena kita orang dewasa Bapak Ibu perlu pintar-pintar membaca situasi di kolotori, karena saya biasa tahu itu maka kalau ketua namun itu di Jogja, Mei Pak Den, itu apa namanya, berasal dari pengalaman mungkin dari orang tua. Dia nama orang murid. Tapi kecari dari Pak. Aja deh. Pertanyaan macam murid, pertanyaan lanjut. Nasi coba punya dalam pelari lekor sampai pakai dulu. Boleh Bapak Ibu. 5 posisi kontrol sudah tadi ditampilkan oleh Pak Mas Guru Bapak Ibu sebagai karena saya mau bagikan di sini, tapi ingat waktu Bapak Ibu kita bisa sama-sama lihat. Jadi Adi tidak pakai ikat pinggang ke sekolah. Bu Rina temui Adi dan dia melihat tidak pakai ikat pinggang warna hitam. Dia tidak bisa pulang. Dia tidak bisa pulang karena rumahnya jauh. Dia terlambat bangun. Ketemu gurunya, ditanya sama Bu Rina, kamu tahu peraturan harus pakai sabuk warna hitam, tapi karena keterburuannya dia tidak mengenakannya. Bu Rina bersikeras pada peraturan sekolah dan mengatakan peraturan itu harus diikuti. Jika kamu tidak bisa bawa ikat pinggang dari rumah atau tidak ada yang bawakan, kamu harus jalani hari ini tanpa ikat pinggang. Aturan itu aturan sekolahnya. Ardi minta maaf dan memohon agar bisa tetap pakai celana tanpa ikat pinggang. Berjanji tidak akan mengulang. Bu Rina tetap pada pendiriannya. Aturan adalah aturan. Jika kamu tidak patuh, kamu harus mengikutinya dengan konsekuensinya. Tinggalkan ikat pinggangmu di sini, lanjutkan hari tanpa memakai ikat pinggang. Ardi dengan berat hati mencopot ikat pinggangnya dan menghadapi hari itu tanpa ikat pinggang, dan dia berada di kelasnya saja dan malu untuk berjalan-jalan di sekolah. Sekarang kalau ditanya begini, jika kita adalah Bu Rina, jika Bapak Ibu adalah Bu Rina, sesuai ilustrasi di atas tadi, apa yang kita lakukan? Setuju Ki Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan Bu Rina tadi? Kira-kira Ardi tidak pakai sabuk warna hitam. Aturan sekolah pakai hitam. Bu Rina tidak mau tahu. Ardi tidak memakai sabuk hitam, tinggalkan sabuknya dan dia pakai celana tanpa sabuk. Setuju Ki? Bagus kamu. Setuju. Yang lain setuju Ki? Ini aturannya Pak. Apa sudah setuju?
Ya Pak Edi. Artinya kalau kita merujuk daripada aturan, Ya. apakah aturan tersebut cuma tertuju sama orang-orang seperti di atasnya? Karena aturan itu Pak Ais. Ya. Ada subjek, ada. Salah satu contoh Pak. Ya. Ada saya punya teman Pak. Dia itu mendaftar di SMP 1. Ya. Nah, dia mendaftar di SMP 1. Aturannya kan harus sesuai dengan jalur Ya, zonasi. prestasi. Nah, dia semua penuhi semua itu Pak. Tetapi kenyataannya dia tidak lulus. Ada anak anggota dewan. Ada Pak tahu kamera. Ya, ada apa ini contohnya? Ada anak anggota dewan Pak. Dia itu tidak memiliki satupun daripada aturan yang diberlakukan oleh sekolah tersebut. Ya. Tapi nyatanya lulus. Mas. Nah, pertanyaan saya, apakah aturan tersebut siapa yang apakah di sekolah atau dinas pendidikan Pak? Iya. Pak. Tidak ada berlakuan aturan. Next saja. Yang bangun kan ini bilang tadi Pak Ari bilang, ayo lo Pak, masih senang kemarin juga. Ini sebuah dilema Pak, dan ini memang ada begini. Mungkin kita SB mah Pak, karena kata lalu mungkin Borina. Tapi ini aturannya, keyakinannya dan kesepakatannya begitu. Nah, jangan dekat Pak, jadi. Oke, kita tinggalkan Bapak Ibu sebagai Borina. Andai Bapak Ibu adalah temannya Borina, tapi tahu bahwa Borina melakukan begini seperti Ardi, kira-kira bagaimana tanggapannya? Misalnya tadi yang berlaku Borina Masih bisa mungkin digantung. ya masih kan siapa dikasih pemahaman? Ardi atau Borina? Borina bahwa aturan tidak ada itu anggota dewan. Kemudian masih bisa kasih mungkin karena Iya. faktor satu kali begitu. Artinya ini tadi Ardi tidak bisa pulang Pak karena jauh sekali rumahnya. Tapi Borina mau aturan itu jadi nasab Pak. Ayo pengiwan nomor harus dibawa polisi Pak. Kalau saya Oke, Pak Ari? kalau saya Pak memperjelas dulu masalahnya, Ya. apakah sudah sering? Misalnya saya teman Ya. apakah ini siapa tadi? Ardi. Si Ardi sudah sering begini Bilang Kak, atau baru satu kali? Ya. Memperjelas konsekuensi. Kalau saya Pak, Borina mau sekarang sebut. Hah? Mungkin Borina belum menikah ya? Sekarang masuk gitu. Satu Pak, satu. Oke, jadi kita sudah Borina. Satu sudah sebagai temannya Borina. Ibu ini sendiri kepala sekolah Borina. Apa yang kita lakukan dan kita tahu Borina melakukan itu. Aturan itu Pak, dan tentu kita sebagai kepala sekolah tahu bahwa itu aturan. Tersinggung mata Borina Pak. Apa di kepala sekolah? Aturan ini Pak. Oh yang keluar. Oke, nanti kita di bagian terakhir Bapak Ibu ya. Oke, ada kasus kedua, Ibu Mira. Ibu Tiga, anakku itu Pak, saya itu menikah. ada tiga Ibu Mira mengajarkan matematika pada depan kelas. Dia menjelaskan konsep baru tentang pecahan. Ada siswa namanya Astuti. Apa panjangan Astuti Pak? Asal tua. Ada siswa namanya Astuti tidak tertarik, sering melamun. Bu Mira putuskan meminta Astuti terlibat aktif dengan memintanya menjelaskan contoh. Dia bilang, tolong jawab pertanyaan nomor 5 Astuti. Astuti tampak malas-malas dan akhirnya maju ke depan dengan enggan. Sampai di depan, Astuti hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, tanpa mulai mengerjakan soal sambil bermain-main dengan penghapus. Pertanyaannya mati Pak. Ibu Mira mencoba memotivasi Astuti. Astuti, saya kerjakan. Ayo kerjakan soal ini dengan baik. Perhatikan penjelasannya dan coba jawab. Astuti hanya gede-gede kepala dan berkata, saya tidak mengerti Bu. Ibu Mira merasa frustasi dan stres, berkata dengan nada lembut. Namun penuh kekhawatiran, Astuti, apakah kamu tidak merasa kasihan kepada ibu? Ibu sudah berusaha menjelaskan, tetapi sepertinya kamu tidak berusaha sama sekali. Astuti kembali ke tempat duduknya dengan mudah. Kamu mampu aja ke kelas itu, contohnya. Pertanyaannya apa Bu?
Ini adalah kejadian yang sering terjadi pada Astuti dan sering tidak memperhatikan pelajaran dan hasil kerjanya juga tidak memuaskan. Ibu Mira stres, frustasi karena usaha mengajar yang sudah dilakukan tampaknya tidak membuahkan hasil. Oke, jika Anda adalah Bu Mira, maka alat tersebut bagaimana cara lebih efektif untuk membangkitkan minat dan motivasi Astuti dalam pelajaran matematika. Kemampuan dari situasi anak-anak apa? Apa yang kita bikin? Kalau ibu dan bapak adalah rekan kerja Bu Mira, apa yang kita lakukan? Kalau bapak dan ibu adalah kepala sekolahnya Bu Mira, apa yang akan kita lakukan? Oke. Kalau kasus ketiga, ini kasus ketiga Bapak Ibu, ini pengamalan restitusi. Jadi kita bacakan saja ya. Rani dan Lila, dua sahabat yang sering bermain bersama, terlibat dalam sebuah konflik saat mereka sedang berlatih drama di sekolah. Rani merasa bahwa Lila tidak adil dalam membagi peran dan berbicara kasar kepadanya. Ketika Rani mengungkapkan ketidakpuasan, Lila marah dan menumpahkan cat dari paletnya ke baju Rani. Kejadian ini membuat Rani sangat marah dan kecewa, serta mengakibatkan baju Rani kotor dan rusak. Pak Budi melihat kejadian tersebut segera membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Bu Sari, kepala sekolah, berusaha menenangkan keduanya dan memahami situasinya. Bu Sari mulai dengan berbicara kepada Lila. Lila, saya melihat bahwa kamu sangat marah saat ini. Bisa ceritakan apa yang membuatmu seperti itu? Jadi kalau segitiga restitusi Pak, stabilkan identitas ya seperti itu ceritanya dulu. Mendengarkan dulu. Mohon tidak seperti Bapak Guru yang pertama tadi langsung main penggaris ya. Lila kemudian menjelaskan ketidakpuasannya dan frustasinya menyebabkan tindakan impulsifnya. Bu Sari kemudian mengarahkan diskusi kepada peraturan sekolah dan nilai-nilai yang disepakati bersama, serta meminta Lila untuk berpikir tentang cara memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Bu Sari bertanya kepada Rani, apa yang kamu rasa bisa dilakukan Lila untuk memperbaiki masalah ini? Rani menjawab bahwa baju yang kotor dan rusak perlu dicuci dan mungkin diperbaiki jika ada kerusakan yang lebih besar. Maknanya Bapak Ibu di segitiga restitusi, anak-anak menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi semuanya kalau menurut saya Bapak Ibu itu kembali kepada bagaimana tiap-tiap orang yang terlibat dalam suatu kejadian itu melihat dari sudut pandang mana. Apakah dia melihat dari sudut pandang atas, kamera CCTV bagian bawah, atau dari samping? Karena kita mengambil tindakan perspektif daripada sudut pandang kita. Beda Pak, galon itu saya lihat modelnya begini dibandingkan dengan Pak Purkan model galon itu. Pasti dari kaki kalau maka ada galon itu warna hijau, pada saya lihat warna biru. Misalnya, mungkin karena faktor pembiasaan cahaya dan sebagainya. Itu perspektifnya berbeda. Dalam betul itu Pak supporternya itu di gura-gura kemudian ke Pak Agung tentang ini gura pemain saya kok dapat lelot ya. Ini Bapak Ibu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer itu kejadian seperti ini semuanya. Oke Bapak Ibu, pengalaman saya dan pembelajaran pada posisi kontrol, saya menyadari bahwa sebagai guru peran saya bukan hanya sebagai pengendali tetapi lebih sebagai pemandu yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Ingat Bapak Ibu, kita posisi guru tidak bisa menjadikan siswa itu begini, begitu pintar tidak. Kita hanya berusaha menuntun mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dituntunnya anak mereka. Oke, terakhir membuat kesepahaman sekolah atau keyakinan sekolah. Saya mau bertanya Bapak Ibu, mungkin pakai kertas bagus ya. Saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu di antara 5 posisi kontrol ini. Ini bisa kita lihat tuh penghukum. Kita tahu penghukum itu kalau tidak sesuai dengan yang di pelanggarannya tidak sesuai dengan hukumannya. Misalnya terlambat, kemudian kita suruh hormat bendera, itu mungkin bisa hukuman atau disuruh pusat. Kalau dia pembuat rasa bersalah, dia biasa katakan sama muridnya, jangan begini, dan dia pasti tidak jelaskan ini, itu pembuat rasa bersalah. 2 ini Bapak Ibu di pembelajaran guru penggerak itu dikatakan identitas gagal. Kalau misalnya gurunya hanya memberikan hukuman dalam artian seperti itu, tidak ada hubungannya antara kejadiannya dengan
akibatnya. Kalau ada hubungannya namanya konsekuensi. Kalau tidak ada hubungannya namanya hukuman. Dua ini Bapak Ibu dikatakan identitas gagal. Tapi kalau ini sebagai teman, pemantau dan manajer ini dikatakan identitas sukses. Tetapi tentu saja yang masuk sebagai identitas sukses yang posisi manajer ini bagaimana memastikan anggota berkontribusi dan membantu menyelesaikan konflik yang muncul selama pemegang tugas. Artinya anak-anak atau kawan guru diberdayakan. Sekarang pertanyaan saya begini Bapak Ibu, bisa dijawab dengan pakai jari saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 bisa? Bisa Bapak Ibu ya? Ini spontan saja. Ya, pertanyaannya cuma satu. Ya mulai dari siapa nanti jawabnya Pak Mas Guru nanti? Mulai dari Pak Arif mau ya? Oke. Siap tadi? Ya. Dari 5 posisi ini kira-kira saya sebagai kepala sekolah Bu di mana Kak menurut? Oke, saya kasih waktu 1 menit karena ini spontan saja. Saya tidak tinggal sama kalian Bapak Ibu karena ini hanya pembelajaran dan pengalaman dan pembelajaran yang saya tahu. Jadi jangan lagu itu mah karena itu Pak. Dari kemana mutar silakan. Oke, 1 menit dari pulang dari. Jawab di kertas kosong kata. Boleh pakai jari Pak, misalnya ini nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, oke, sudah. Santai saja Bapak Ibu. Saya enggak. Emang kalau ini atau bagi jawab di kertas kosong. Fasilitasi Pak. Ya oke. Ada ya? Langsung saja. Langsung saja. Pak bukan ya. Langsung saja Pak. Pak Arif ya. 5. Ya. Nanti ada jawaban benar nggak sama saya Pak ya? Ya. Berapa Pak Arif? 5. Nomor 5. Oke. Harus pilih 1, enggak boleh. Harus pilih 1 Pak. Pak Murek, 3 Murek. Nomor 4. Boleh. Bu Irma. Nomor 5. Wah, ini pangkat banget. Boleh pangkat banget Bu Irma. Astagfirullah. Jawab saja Bu Daniel. Santai. 3. Nomor 3. Bu Eni? 5. Nomor 5. Oh, bukan? 1. 5. Bagus kan? Ya, 4. 4. Kami. Pak nomor 3. Oh iya nomor 3 Pak harus saya. Pak ini 3 Pak. nomor 3. Dia kayak iya mah bukan. Ini Pak ya. Ini yang fungsi kontrol yang nomor 3 ini bersama-sama mencari solusi tanpa menilai. Nah itu tanpa menilai maksudnya bagaimana Pak? Tanpa menilai apa yang dinilai? Apakah kesalahannya atau apa? Kalau yang disebutkan tadi Pak Mas Budi sebagai teman dan saya juga merasa dari Pak kepada teman. Saya belum sampai di sini. Saya belum sampai di sini kepada teman-teman. Kenapa? Tapi saya juga hampir saya masuk menurut saya Pak ya. Saya hampir saya kadang masuk di sini, kadang juga tidak. Kadang saya merasa bahwa saya cenderung lemah karena harusnya upah sakit, misalnya lambat, saya pas sakit. Harusnya itu kalau pemantau Pak ada jaga, maka lah ya Bu. Siapa tadi yang pertama? Pokoknya kau tidak pakai sabun hitam ya. Kadang saya tidak begitu. Artinya lebih kepada sebagai teman. Ya, tapi kadang juga masuk di sini. Tapi kalau di sini mungkin ada sedikit saja Bapak Ibu. Tapi kamu itu kapan tidak biasa? Ada seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu menurut saya ini bukanlah sesuatu yang jelek semua. Kalau menurut saya Bapak Ibu kadang-kadang memang dibutuhkan seperti ini. Kadang ada waktunya. Tetapi perlu melihat situasi dan melihat tingkat ketulusan. Mungkin naik Pak hukum dengan tulus dan sebagainya cenderung aman. Ya, tetapi kita perlu memperhatikan sangat pada 2 posisi ini Pak perlu banyak sekali menimbang sesuatu. Tapi kembali lagi tadi ke paradigma itu bagaimana melihat dari 2 atau 3 sisi. Saya minta tolong kita bantu saya Bapak Ibu. Saya mau bikin sebenarnya keyakinan sekolah karena tadi saya bilang Pak Mas Duri budaya sekolah dibangun dari kesepakatan bersama. Oke? Ya, jadi saya sedikit bertambahkan 3 langkah dalam membuat kesepahaman sekolah. Pertama kita buat bahan aturannya.
Di sini Bapak Ibu sebutkan saja nanti IDK. Misalnya tulis kata mari lakukan, kita tidak boleh. Tulis saja, nanti kita sampaikan. Kemudian kita akan mengenali nilai kebajikannya, kemudian menetapkan rumusan tujuannya. Bapak Ibu kalau misalnya Nokia kota di Tomahili, kenapa kita pakai helm kalau ke kota? Kira-kira apa jawabannya kalau ditanya, kenapa pakai helm ke pasar, ke kota, pakai motor? Karena aturan lalu lintas. Jaga keselamatan diri. Jaga keselamatan. Karena aturan berlalu lintas itu adalah aturannya. Nilai kebajikannya Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Betul biasa mah kayak supaya dia tidak di polisi Pak. Itu artinya motivasinya dari luar, ekstrinsik. Tapi kalau dia bilang untuk keselamatan diri, karena aturan, maka itu motivasi intrinsik. Tapi bagaimana Pak? Kenapa Pak mobil berhenti di lampu merah? Lampu merah sudah 2. Mobil dan motor tak berhenti kenapa? Menunggu lampu hijau. Hah? Menunggu lampu hijau. Nunggu lampu hijau. Kenapa? Cocok. Iya. Kalau Pak ini Karena lampunya yang berhenti Pak. kalau lampu berhenti cocok. Iya. Apa kenapa lampu merah kita berhenti? Menghindari? Kecelakaan. Betul. Kalau Pak Arif Kalau saya Pak, nilai kebajikannya itu menghindari kecelakaan. menghindari kebijakan itu nilai kebajikan. Kalau saya Pak, kenapa mobil motor Oke, lampu merah? tapi Pak. Karena dia tidak Tapi rem. Pak, artinya kalau Bapak tadi mengatakan nilai kebajikannya lampu merah untuk menghindari kecelakaan, pertanyaannya, kenapa mobil pemadam sama ambulans motor nah itu aturannya di mana? Dan ini kalau mengenai Pak ada itu tata khususnya itu. Ada aturannya. Ada aturan tersendiri. Oh. Memang sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Ada kira-kira. Terus kenapa supporternya PSM sama orang meninggal? Ada saja ada. Ada begal yang ambulans. Orang meninggal sama supporternya PSM lewat saja. Ada Tapi aturan. bagaimana Pak lampu merah yang kita bicarakan tadi ada Pak aturannya itu. Ada aturan juga. Kalau orang penting ambulans, orang penting ambulans sama pemadam mana yang duluan? Tapi supporternya PSM Mana yang duluan Pak dikasih lewat kalau ada keadaan darurat tiga ini? Pemadam. Magi Pak. dia mengelak ke banyak orang. Bisa terbang Tidak bisa. Oke Bapak Ibu. Itu ada. Tapi kalau saya Bapak Ibu normalnya itu orang berhenti di lampu merah karena dia remnya motornya atau mobil. Tidak masuk. Nilai kebajikannya tetap untuk menjaga keselamatan. Oke Bapak Ibu, saya tidak perlu bacakan ini, tetapi saya ingin katakan begini. Kita bayangkan sekolah kita seperti sebuah restoran. Ya. Ada kokinya, ada kasirnya, ada yang membawa patungan. Kalau koki Pak, ada air saya mau dikasih. Atau yang kasih maka ada saya mau jadi koki. Kira-kira apa? Nanti kita lihat di hukum. Jadi perlu ada keteraturan dalam satuan pendidikan kita. Tolong bantu saya Bapak Ibu kita untuk membuat aturannya. Sedikit lagi. Ada 7 bagian yang minta tolong untuk didiskusikan untuk kita buat bahan aturannya untuk kita jadikan kesepahaman di sekolah kita. Yang pertama waktu datang, waktu pulang, kerjasama tim, hak perilaku di sekolah, penggunaan fasilitas, kerjasama tim, pengumpulan tugas atau berkas, kebersihan sekolah dan penggunaan teknologi. Bisa berpendapat Bapak Ibu supaya saya tulis, kemudian kita sepakati nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan-peraturan yang kita buat, kemudian kita buatkan menjadi kesepahaman sekolah yang kita bisa ikuti di masa depannya. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu, saya tulis dan saya catat di sini tadi ya. Nomor 1 saya waktu datang dan pulang. Ada di Pak ini. Itu Sama nomor 1 juga. tadi. Pada nih, Maluku ya? Maluku ya. Foto-foto kalau, ikaw Maluku bukan ya foto. Nanti dia kirim. Ini artinya masih bahan yang mau didiskusikan. Nah sekarang kita masuk di Saya pertama waktu datang dan pulang. ya apakah Kita tidak boleh datang terlambat. boleh pulang terlambat bisa. Pulang. Pulangnya. Saya kasih Oh, pembicaraan. dipisahkan ke itu. Pulang dengan Boleh tambah sedikit. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah dan harus pulang tepat waktu. Boleh datang terlambat dan pulang Kan bisa berangkat, bisa tepat berangkat. waktu.
Ini belum Pak ya, ini baru bahan. Ini baru bahan. Mungkin bahasanya nanti hasilnya berbeda. Kalau teman-teman yang lain, silakan dipilih yang mana. Pak Edi misalnya mau masukkan ide nomor berapa Pak Edi? Boleh 2, boleh 3. Pak Ari? Penggunaan fasilitas Pak. Penggunaan fasilitas. Apa yang di Menjaga, mari bersama menjaga. Nggak bisa kuliah saya itu ah. Kita lempar. fasilitas Ya. sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Oke, dari kawan-kawan yang lain? Kerjasama tim. Kerjasama tim. Pakai sini, Pak. Apa yang menurut kita perlu ditulis di sini? Hah? Semakin ditingkatkan. Mari kita tingkatkan. Tulis saya dulu. Apa lagi? Pengumpulan tugas atau perilaku. Saya harap ada ini satu-satu Bapak Ibu, karena ini merupakan Mari kita kumpulkan tugas tepat waktu. kumpulkan apa namanya? Tugas tepat Kumpulkan waktu. ini Tugas dalam berkas. kumpulkan tugas dan berkas. Iya, karena berkas biasa tidak. Oke, next. Apa perilaku di sekolah? Apa yang bisa kita tambahkan? Memberikan contoh. Oke. Memberikan contoh positif. Atau teladan ya. Oke. Kebersihan lingkungan. Dan mungkin ide teman-teman yang bisa kita masukkan. Masih ada penggunaan teknologi dalam rapat. Kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga Di dalam dan di luar sekolah. Iya, Pak. Menjaga Di belakang kebersihan sih. di luar dan dalam sekolah. Kalau penggunaan teknologi, kalau saya Pak mau usul di sini, tidak boleh ada yang main HP kalau rapat. Wow. Boleh Pak ya? Itu kesepahaman. Artinya nanti ditugaskan oleh rapat dalam pertemuan apa nasi bagi? Ya. Bisa itu. Kapur? Tidak nanti kita tidak boleh menggunakan HP tanpa izin dalam rapat atau mengganggu jalan rapat. Mandra lupa lagi. Ya, tidak bisa kerja. Contoh saya Bapak Ibu ya. Ini sekarang kita lihat dulu apa nilai-nilai kebajikannya. Kalau kita datang dan pulang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Kedisiplinan. Ya, Disiplin. Disiplin. Kemudian pekerjaan mungkin cepat selesai atau mungkin suasana lebih nyaman karena semua hadir tepat waktu. Kalau perilaku di sekolah kita memberikan contoh positif, apa nilai kebajikannya? Wah, bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Oke, bagus. Kalau menggunakan fasilitas sekolah, terutama pastor ini apa ini capek sih pastor ini. Apa lagi namanya? Hah? Oh, ini cocok di mobil. Apa nilai kebajikannya Bapak? Menjaga fasilitas. Maka nilai kebajikannya bahwa ketika kita ingin memakai barang itu tetap ada. Keamanan. Kalau kerjasama tim semakin ditingkatkan, nilai kebajikannya pekerjaan bisa lebih cepat selesai dan suasana kesejukan antara kita lebih terjaga. Kalau dikumpulkan tugas dan berkas tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Dia nanda serasa berarti majulis. Itu nilai kebajikannya Bapak Ibu. Kalau menjaga kebersihan luar dan dalam sekolah, saya pernah adakan penelitian Bapak Ibu. Betul ini saya teliti selama 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kenapa siswa banyak simpan sampah di lacinya? Karena ternyata di dalam laci Bapak Ibu dulu juga ternyata banyak sampah. Dan kenapa di lacinya Bapak Ibu banyak sampah? Ternyata di laci kepala sekolah. Inilah jadi ini Tuhan Maha Adil. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sampah cita. Karena begitu kita mungkin sadar bahwa ya di situ mata dana kerja sampah kulit cita. Ini tidak diperisi tapi Tuhan Maha Dia maka diikuti lagi gurunya ada sampah dalam laci.
Jadi Bapak Ibu, teladan ini teladan lahir dan batin ya. Oke Bapak Ibu, sedikit lagi nilai kebajikannya sudah kita kenali tadi. Jauh kita kelas 6 kemarin ini. Ini contoh kesepakatan kelas saya dengan kelas 6 waktu coba berlatih kemarin. Sama waktu masuk dan keluarnya. Mereka bilang, mari kita hadir tepat waktu dan meminta izin bila mana hendak keluar kelas. Bagus bahasanya. Ini kelas 6. Mari kita hadir tepat waktu dan meminta izin bila mana hendak keluar kelas. Saya kira ini bagus sekali. Perilaku di kelas, dia bilang apa? Sepakat mereka mengatakan, mari berperilaku sopan dan santun di dalam kelas. Aja nih bicara pelaksanaannya Bapak Ibu. Yang ketiga, penggunaan peralatan. Mereka mengatakan, mari kita menggunakan peralatan kelas dengan baik. Bagus sekali. Kemudian kerjasama dalam kelompok. Mereka mengatakan, mari kita saling menghargai dan bekerja sama dalam kelompok. Bagus sekali. Bahasa siswa ini Pak. Iya. Artinya dari mereka usulan-usulan mereka mengumpulkan bahwa ini merupakan yang kelima Pak. Penggunaan peralatan, mari menggunakan peralatan kelas dengan baik. Kerjasama dalam pengumpulan tugas, dia bilang mari menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Di sini mereka bagi dua. Kenapa mereka mengatakan mari kita menyelesaikan tugas dulu baru dikumpulkan? Karena kalau langsung dibilang mengumpulkan tugas, ya mau tidak selesai kumpulkan tugas. Jadi mereka komitmen bahwa selesaikan tugas baru dikumpul tepat waktu. Ini kelas 6. Dan terakhir mereka mengatakan mari kita menjaga kebersihan kelas kita dan mari menggunakan teknologi yang tepat saat belajar. Artinya guru tahu jangan pakai HP kecuali izin dari kepala dari guru kita. Saya kira apa yang dibuat kelas 6 ini Bapak Ibu sangat bagus. Kita tinggal saya ini kayaknya kita punya ya. Kita adopsi sedikit baru selesai Bapak Ibu. Jadi itu saja sih pertanyaannya. Ada turun naik ke Pak Mas Turi. Dari dia mau kita tanyakan Bapak Ibu kan? Yang itu tadi intinya bahwa paradigma perspektif ini perlu sekali kita melihat dari beberapa sudut pandang. Cukuplah video tadi itu Bapak Ibu sangat mewakili kita. Biar kopi Bapak. Oke, terakhir ini jadi kita apa yang kita tulis di sini kita kasih sama tadi Bu saja dengannya kelas 6 si mirip-mirip sedikit. Mengenai waktu datang dan pulang kita tulis mari kita hadir tepat waktu dan meminta izin bila mana hendak keluar sekolah. Oke? Bagaimana Pak? Kewes. Bila mana meninggalkan sekolah nih. Jadi pas selesai Pak, seperti ini kan. Ini kan. Ini Pak. Artinya itu aja. Yang hapus itu kan? Jadi hapus semua. Hapus dulu Pak, yang kalau ini. Ini mungkin betul. Jadi ingat kan? Ya oke. Jadi saya bisa mengharapkan teman-teman mari kita hadir tepat waktu dan meminta izin ketika hendak keluar sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku di sekolah memberikan contoh positif dan teladan. Saya kira ini bagus sekali. Kita langsung tulis saja ini. Mari memberikan contoh atau teladan yang baik di sekolah. Aman Pak? Catat ya? Absen. Lagi sih? Guru nih. Yang ketiga Bapak Ibu. Silakan. Guru nih. Bagaimana kalau ini yang ketiga kita tulis sama saja. Mari menggunakan peralatan sekolah dengan baik. Kerjanya. Iya. Ini sama. Di sini mari menjaga fasilitas sekolah. Kurang lebih sama Pak ya. Mari menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Sekolah
dengan baik. Yang keempat, kerjasama tim. Apa yang kita tuliskan di sini semakin ditingkatkan. Bagaimana dengan dari anak-anak ini, Pak? Mari saling menghargai dan bekerja sama dalam tim. Sulang ya, gente. Mari kita saling menghargai dan bekerja sama dalam tim. Oke. Pengumpulan tugas dan berkas. Mari menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Saya kira itu cocok, sudah bagus. Oke, kebersihan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan luar dan dalam sekolah. Kita bisa ambil ini, menjaga kebersihan. Mari kita menjaga kebersihan luar dan dalam sekolah. Mari menjaga kebersihan luar dan dalam sekolah. Oke. Mari menjaga. Oke. Penggunaan teknologi, Pak. Nah, saya pertanyaan menggunakan kita ambil dari kelas 6 tentang penggunaan HP. Mari menggunakan teknologi dengan tepat saat rapat. Cocok nih, Pak? Artinya bolehlah HP disilentkan dan sebagainya. Artinya bagian dari menghargai rekan-rekan kita ketika misalnya tampil atau berbicara, ya kita simpan aja di dalam ya. Itu bukan untuk apa namanya, tapi sangat sama kalau pertemuan itu dengan orang yang dinas. Kemudian sama juga kalau siswa, Pak, kita menerangkan dan dia mereka main HP itu tidak bagus. Orang yang dinas juga begitu. Kalau kepala sekolah juga tidak bagus kalau seperti. Jadi menurut saya dalam rapat perlu ada aturan sedikit tentang penggunaan HP. Saya banyak melihat, apalagi kalau pemateri tidak kreatif, dari galau mau kemana. Artinya oke, sedikit saja kita merubah hal ini. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya catat untuk kegiatan kita tentang keyakinan sekolah. Jadi pertama, oke. Jangan lupa kami. Oke. Oh, gua ngerti ini mana dulu. Oke, Bapak Ibu, jadi waktu datang dan pulang kita hadir tepat waktu semaksimal mungkin dan izin bila mana hendak keluar sekolah. Sepakat? Isinya kemana, Pak? Boleh, kalau sekolah itu digaris Pak, tidak jadi. Aneh. Tanya sedikit, Pak. Ya. Artinya kalau masalah izin ini, saya pribadi mungkin sering izin keluar artinya tanpa memberitahu. Tapi alasan saya kalau sih keluar tanpa memberitahu itu artinya menurut karyawan memang. Gimana tadi kalau Pak Nurul kasih pada biskar, bukan terbebas, Pak. Jadi terkadang saya keluar saja, Pak, tapi salah saya akan kembali itu. Seperti itu, Pak. Kalau dia di jam sekolah, Pak, tidak sama kalau kita istirahat, oke. Misalnya jam 12. Tapi kalau misalnya jam tidak ada jam, tak? Tanya. Insya Allah revisi, Pak. Saya 90% kasih. Apa lagi naik cerita apa ya? Tahu dia permisi juga Pak Ade. Karena memang karya memang. Yang tidak cocok juga apa? Kalau mau dibesi deh. Baik. Kalau mau dibesi. Apa saya ini bayar kita ini kemarin. Saya bisa walaupun terus terang, walaupun misalnya saya tidak dikasih, saya akan tetap pergi. Secara jujur. Dalam keadaan seperti itu barangkali, saya jujur saya tidak akan merangkak. Kenapa? Karena dalam keadaan orang meninggal apa, itu harus tidak bisa digantikan. Seandainya misalnya Bapak ketika terima kasih akan berikan izin. Jangankan Pak, itu saya bilang. macera anak saya kalau Itu saya bilang saya Macera anak, macera watan. macera watan. Itu saja Bapak Ibu, kenapa jangan disungkan sama saya
maka ada sesuatu aja. No, kenapa? Karena antum itu abalah tak bisa liwat. Udah itu kok di sana begini apa kita loh. Itu kemarin Pak hari Jumat saya tidak sempat sampaikan karena saya sudah pasti sudah tahu karena Ya. perjalanan jauh Makassar. Sambung. Saya pulang Sabtu saya terus ke Toraja bawa mobil karena itu anunya Om itu enggak lanjutkan mobil saya dulu. No problem, Pak. Oh iya, Pak. Sebenarnya terkadang saya punya rasa apa ya? Rasa bagaimana Ya. saya ngatur Pak. Sehingga kalau masuk Pak mau abal-abal kan pada mesti. Betul Pak, saya pernah alami Pak, alami ketika saya mengajar di bawah, anakku itu Pak, aku jemput di TK. 1 minggu saya minta izin sama kepala sekolah, waktu mengajar. Tapi macam awet nih Pak, waktu mengajar tapi lo aja jemput. Jadi beban ini melo sekitar 10:30 sih. Lo isi mata sih. Mata sih. Tapi barang ini Pak, maka ada udah mau makan. Udah Pak Luka, baru nggak isi, dia baru nggak isi, tetap ada jempol lagi Pak, ada lagi orang yang masuk, saya pergi, tapi saya tetap sampaikan sama kepala sekolah saya, bu belum harus, mencari nih Pak, mencari nih, Itu saya masih dosi. Bisa mengingat. Jadi mari hadir tempat waktu Pak dan meminta izin bila mana Anda keluar sekolah. Tapi bukan berarti ya Pak, ya Pak, belum melinasi ya Pak. Itu mawar Pak ya. Ini apaan maksudnya mana? Ini rumah goreng ya. Perilaku di sekolah. Ya aku mikir makanan dulu ko bola tak aku lo pedang aja dong. Pertama naruh di sapu PP mak getok besi dah saya. Nah, madrasah kalau dua ini. Perilaku di sekolah. Saya setuju dengan yang dicontohkan teman-teman. Mari berikan contoh atau teladan yang baik di sekolah. Iya kau ini. Biasanya restitusi mondon berani Pak. Kau ini. Itu nak wasangnya Pak. Si kita dapati di laci siswa itu Pak banyak sampah kan ternyata di laci. Ukuran saya baca bapak tahu. Artinya begini. Pak itu melihat dari coba nih Pak dari pancing lo cita Pak. Pancing itu lo cita. Mau pancing lo cita sesuai Pak. Coba nih dulu Pak si mir semua. Ya gue pengen nih kalau sesuai Pak. Ada bumil bahasa yang lain itu. Jadi mari memberikan contoh teladan. Di negara cewa sampai seluruh nabi dan rasul Pak diutus untuk memberikan teladan. Ayo gitu Pak. Kok ada pangkal yang itu Pak? Ayo itu apa tuh? Penggunaan fasilitas Pak. Mari kita menggunakan fasilitas dengan baik. Masuk ya Pak termasuk menggunakan fasilitas dengan baik. Jampang-jampang itu Pak cerita misalnya. Seminggu rangga segala pada mana saya naik maka cari ke rumah sapu. Di mana itu keberadaannya? Mana? Apa anak terima tahu tuh? Ini benar sudah simpul sih gitu dah. Kok apa pasti Kita dalam posisi pemantau kayaknya kalau di pasar nih Pak. Mari menggunakan fasilitas termasuk internet Pak dan sebagainya. Gunakan dengan sebaik-baiknya itu dari negara. Kerjasama tim, mari saling menghargai dan bekerjasama. Saya suka dengan suasananya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita diskusi beda pendapat di semua problem, tapi kita saling menghargai dan saling tetap bekerja sama. Hargai ini Pak, tapi cara bekerja sama nah, juga tidak seperti itu. Ya sedikit demi sedikit. Kemudian pengumpulan berkas ini warning tanda kuning ini Pak. Mari menyelesaikan tugas dan berkas tepat waktu. Kadang-kadang 2-3 orang masih terlambat juga, tapi kurang mati. Jadi santai saja Bapak. Memang itu tugas saya. Iya. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan dan luar dan dalam sekolah. Depan dan belakang sekolah ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 1, 2 dan 3. Usulkan Pak, kapan Pak besok kita bisa kerja bakti lagi. Yang penting dalam situasi air ada waktu kerja bakti kita harus tambahnya Pak. Yang terakhir Bapak Ibu menggunakan teknologi dan tepat saat rapat misalnya atau di saat di sekolah. Maksud saya terpulang kembali kepada itu bahwa mari kita saling menghargai teman-teman ketika presentasi dan sebagainya, kita menghentikan kegiatan kita. Ya, tapi kalau keadaan saja prinsip sama penting Pak. Terutama misalnya sarankan Oke, sepakat? Jadi apa namanya? Kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah atau kesepahaman sekolah? Yang tertulis di sini. Kemana bisa jengkok Pak ya? Atau untuk tambahan dari kita? Tidak ada minat. Kemana nih itu? Kecana, maka bukti
Sastra kerennya. Begini Pak. Gimana tadi? Betul. Begini? Begini itu Pak elemennya kira-kira itu. Iya. Yang jelas saya ambil di sini Pak. Di elemen masukkan di sini. Oke Bapak Ibu terima kasih banyak. Itu nggak apa-apa. Intinya Bapak Ibu, apapun yang terjadi terhadap dunia, kita hanya butuh menyelaraskan pemikiran kita melalui paradigma kita. Artinya mau agak terjadi Pak, kalau paradigma memang begini. Sama saja Pak, biar apa dikatakan itu kata dalam tempurung Pak, pasti dia akan bilang bahwa langit itu ada di sebelah. Jadi paradigma kita Bapak ya, bukan berarti Bapak ada salah tidak, tapi paradigma kita kadang memang memandang sesuatu, oh iya, begini harusnya lebih bagus. Itu Pak, ada lagi pertanyaan? Ada yang telepon Mas? Terima kasih banyak Pak Mas Beri, saya juga terima kasih orang tuanya Pak Lukas, terima kasih dan terima kasih teman-teman. Saya harapkan kegiatan kita ini membuka cakrawala berpikir kita akan pentingnya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda kadang-kadang. Karena sesuatu yang dilihat dari sudut pandang berbeda mungkin jadi nanti kita berlapang dada dengan sesuatu itu. Kadang kalau di awal kita lihat susah, tapi ternyata banyak manfaatnya. Ada sebuah gambar, saya lupa gambarnya itu pernah terkenal di Cina, gambar auto. Dia bawa kontainer, dia bawa barang besar Pak, banyak. Ketika dia jatuh di jurang, mobil itu tidak jatuh, kepalanya sudah jatuh di jurang, tapi karena bebannya yang berat banyak dia tidak jatuh. Arti daripada foto itu bahwa membawa banyak beban berat itu ada untungnya juga. Jadi mengubah atau menstabilkan kita punya paradigma Bapak Ibu terhadap sesuatu itu sangat membantu kita dalam mengambil keputusan lebih bijak. Mari kita lihat seperti kisah yang tadi daripada orang bukan Turki. Ini ya akan bagaimana dia berpendapat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangin sama dia, sokong WhatsApp, ini masalah ini,